Kebakaran Kloke Muslek pada Oktober 1918 merupakan salah satu bencana kebakaran paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Untuk memahami bagaimana bencana sebesar ini bisa terjadi, kita tentu harus tahu dulu bagaimana kondisi di bagian timur laut negara bagian Minnesota sebelum api pada akhirnya berubah menjadi malapetaka. Kala itu, di bulan Oktober, bagian timur laut negara bagian Minnesota sedang berada dalam kondisi yang sangat kering setelah melalui musim panas dan musim gugur yang kering, hutan, semak, sisa-sisa penebangan, dan berbagai material di sekitar permukiman menjadi bahan yang sangat mudah terbakar. Pada 10 Oktober, percikan dari lokomotif memicu kebakaran di dekat Kloke, sebuah kota di timur laut Minnesota. Di sisi lain, percikan dari lokomotif memang dapat memicu kebakaran kecil di sepanjang jalur kereta api. Namun, kebakaran yang masih kecil seperti ini biasanya dapat ditangani sebelum api menyebar luas. Namun, kondisi Minnesota Timur Laut saat itu membuat api jauh lebih mudah membesar dan sulit untuk dikendalikan. Menurut catatan cuaca pemerintah Amerika saat itu, Minnesota Timur Laut sedang mengalami musim terkering dalam 48 tahun terakhir. Akibat kondisi ini, kebakaran-kebakaran yang muncul di wilayah tersebut menjadi semakin sulit dikendalikan. Itulah mengapa kebakaran pada 10 Oktober akibat percikan lokomotif masih belum bisa dipadamkan. Dan di tengah situasi ini, kebakaran terus bermunculan di berbagai tempat yang membuat keadaan semakin memburuk. Kondisi ini sendiri mencapai titik kritis pada 12 Oktober ketika angin kencang dari arah barat daya melanda Minnesota Timur Laut. Kecepatan anginnya itu mencapai sekitar 122 km per jam. Dengan vegetasi yang sudah sangat kering, angin tersebut tentu membuat api membesar dan menyebar dengan sangat cepat. Oh ya, seperti yang telah disinggung sedikit sebelumnya, apinya itu tidak hanya ada di satu titik saja, melainkan terdapat puluhan kebakaran besar. Tercatat, terdapat 50 atau lebih kebakaran yang terjadi. Api-api ini terus menyebar dan di beberapa tempat saling bergabung hingga membentuk kobaran api yang sangat besar. Kloke menjadi salah satu pusat kehancuran dan sebagian besar kotanya terbakar, begitupun dengan Muslek yang juga hancur parah. Api kemudian turut menyapu Kettle River, Brookston, serta banyak permukiman dan daerah pedesaan lainnya. Secara keseluruhan, kebakaran ini melanda kawasan seluas sekitar 3.900 km persegi. Di dalam kawasan yang terdampak ini, sekitar 38 permukiman hancur dan kurang lebih 101.000 hektar lahan habis terbakar. Singkat cerita, kebakaran besar ini akhirnya mulai mereda pada 13 Oktober. Penyebab munculnya api di banyak titik tidak bisa dipastikan sepenuhnya. Diduga bahwa aktivitas manusia yang dipadukan dengan kondisi kering dan angin kencang berperan besar dalam munculnya api. Namun yang pasti, di beberapa titik penyebabnya berasal dari percikan lokomotif. Sedikitnya 450 orang meninggal dunia dan sekitar 80 orang mengalami luka serius. Selain itu, sekitar 4.000 rumah, 6.000 lumbung, dan 40 sekolah dilaporkan hancur terbakar.